Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purati Akminina, NIM 2052000051 dari kelas PAUD B. Di sini saya akan menjawab dari ujian akhir semester mata perkuliahan fisik motorik. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah makalah yang berjudul Faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Kemampuan dasar dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, dan koordinasi. Kemampuan lokomotor yaitu kemampuan yang memindahkan tubuh dari tempat ke tempat yang lain. Contohnya berlari, berjalan, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu kemampuan non-lokomotor. Artinya kemampuan yang berpijak atau dilakukan di tempat tanpa ada suatu ruang, contohnya meliuk, meregangkan, dan lain-lain. Yang ketiga, kemampuan manipulatif. Kemampuan manipulatif yaitu kemampuan tubuh yang menggunakan suatu objek, contohnya memukul, melempar, menendang, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik, yaitu pendidikan ibu. Pendidikan seorang ibu berpengaruh terhadap cara asuh anaknya. Maka bila pendidikan ibunya tinggi, maka perkembangan stimulusnya anak itu akan optimal. Untuk yang kedua yaitu pendapatan orang tua. Maka keluarga dengan pendapatan cukup akan berkaitan dengan kemampuan makanan nutrisi bagi keluarganya ataupun anaknya, dan juga akan mempengaruhi terhadap perkembangan anak dan cukup untuk keluarganya. Yang ketiga yaitu jenis kelamin. Pertumbuhan dan perkembangan dari bayi laki-laki dan perempuan itu cenderung lebih cepat dengan bayi laki-laki daripada bayi perempuan. Maka bayi laki-laki itu biasanya itu lebih aktif pada terorganisasi dan impulsif. Jika untuk bayi perempuan itu lebih dengan kehidupan yang nyaman dan tentram. Yang keempat itu pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif yaitu pemberian ASI juga terpengaruhi terhadap IQ otak ataupun perkembangan fisik motorik. Jika perkembangan ASI itu tidak penuh atau optimal, maka kesehatan atau anak itu bisa berdampak. Contohnya itu bisa kurus ataupun bisa kekurangan gizi. Maka nutrisi pada ASI tersebut itu lebih optimal dalam perkembangan yang tidak diberikan ASI. Contohnya itu nutrisi tentang DHA, AA, dan lain-lain. Dan faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik yang terakhir yaitu status gizi. Masa pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan kalori yang cukup antara tinggi badan ataupun berat badan. Maka status gizi pun itu lebih penting karena bisa terpengaruh juga terhadap IQ anak tersebut. Jika status gizi itu berkurang, maka anak itu akan lebih rendah IQ-nya dan biasanya itu bisa berkembang dengan lambat. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pemahaman guru tentang karakteristik perkembangan fisik pada proses pembelajaran di PAUD, khususnya perkenaan dengan perkembangan fisik. Contohnya perkembangan fisik motorik halus dan kasar. Nah, seseorang guru dituntut untuk menyelenggarakan pembelajaran di sekolah dasar sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Bisa pada karakteristik motorik halus dan kasar. Sekian, terima kasih yang saya jelaskan di atas. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.